Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bertemu dengan saya, Wida Aristanti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait pengertian arsip dan kearsipan, di mana tentu pengertian arsip dan kearsipan ini memiliki perbedaan gitu ya. Nah, di video kali ini, di materi kali ini, kita akan membahas tentang eh, pengertian arsip dan kearsipan itu apa, dan bagaimana penggolongan-penggolongan arsip berdasarkan kesesuaiannya, seperti itu ya. Nah, jadi pengertian arsip nih. Jadi, menurut Liang, arsip itu adalah kumpulan warkat yang disimpan secara teratur, berencana, dan mempunyai kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat ditemukan dengan cepat. Nah, menurut Sularso, arsip adalah penempatan kertas-kertas ke dalam tempat-tempat penyimpanan yang baik menurut aturan yang telah ditentukan. Sehingga setiap kertas apabila diperlukan nih dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat. Nah, sedangkan sekarang kita akan membahas terkait pengertian kearsipan ya. Jadi, kalau pengertian kearsipan itu adalah sebuah ilmu sistem pengelolaan arsip di mana kegiatan tersebut mencakup proses penyimpanan, pemeliharaan, dan atau pengelolaan dokumen arsip agar tetap tersimpan secara teratur dan mudah diakses dan aman gitu. Ini termasuk pengelolaan siklus hidup arsip dari penciptaan arsip itu sendiri hingga eh, penggunaannya dan pemusnahannya jika sudah tidak dibutuhkan lagi. Jadi, ketika saya menyimpulkan nih, arsip itu lebih kepada bentuk dokumennya, bentuk kertasnya, bentuk fisiknya gitu ya teman-teman. Tapi kalau kearsipan itu adalah sebagai sebuah ilmunya, sebagai sebuah prosesnya bisa, kegiatannya bisa. Kegiatan dari apa? Kegiatan ketika kita mengelola kertas-kertas atau dokumen-dokumen tersebut agar tersusun secara baik, sistematis, agar nantinya ketika kita membutuhkan arsip-arsip atau dokumen yang kita cari, kita dapat menemukan secara efektif dan efisien. Seperti itu. Jadi, perbedaannya seperti itu ya. Nah, selanjutnya tentu dari proses kearsipan, kegiatan kearsipan ini memiliki fungsi dan tujuan. Yang pertama itu adalah terkait dengan penyimpanan dan pelestarian informasi. Arsip berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen atau catatan penting yang berhubungan dengan kegiatan organisasi atau perusahaan. Nah, selanjutnya itu terkait dengan fungsi dan tujuan kearsipan. Tentu, kearsipan ini memiliki fungsi dan tujuan yang sangat penting di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Yang pertama nih, terkait penyimpanan dan pelestarian informasi, di mana arsip berfungsi sebagai tempat penyimpanan dokumen, catatan penting yang berhubungan dengan kegiatan organisasi atau perusahaan tersebut. Arsip ini memastikan bahwa informasi-informasi yang dirasa penting akan tetap tersedia dan terjaga di dalam kurun waktu yang lama. Selanjutnya sebagai sumber referensi dan informasi yang sah gitu ya, yang terpercaya gitu. Jadi arsip ini juga menyediakan nih data historis atau sejarah yang dapat digunakan sebagai referensi atau bagian kajian atau rujukan dalam pengambilan keputusan, penelitian, pengembangan kebijakan atau pembentukan visi misi baru dan lain sebagainya. Nah, informasi yang tersimpan di dalam arsip ini seringkali menjadi landasan atau acuan atau referensi dalam pengambilan keputusan-keputusan di masa mendatang. Selanjutnya, alat pengawasan dan pengendalian. Arsip ini atau dokumen ini juga dapat berfungsi sebagai alat mengawasi dan mengendalikan kegiatan yang telah ditentukan. Melalui dokumen, arsip, dan organisasi dapat melakukan evaluasi ataupun audit atas kegiatan yang dilakukan, sehingga kita dapat memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang direncanakan atau dilakukan itu tetap berdasarkan track ataupun value dari organisasi tersebut, tidak melenceng ataupun tidak keluar dari nilai-nilai atau sejarah-sejarah keputusan-keputusan yang telah ditentukan atau diputuskan di masa lampau, seperti itu. Selanjutnya,
Itu adalah pembuktian dan keabsahan hukum. Arsip juga seringkali berperan sebagai alat bukti yang sah dalam konteks hukum. Dokumen-dokumen yang tersimpan di dalam arsip ini dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa ataupun permasalahan-permasalahan dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam pengadilan. Yang selanjutnya, memori institusi ataupun organisasi. Arsip atau dokumen di dalam sebuah organisasi juga, dapat dijadikan sebagai sebuah identitas gitu dari organisasi. Melalui arsip ataupun dokumen sejarah, eee, dan perkembangan organisasi ini dapat dilacak sehingga dapat membentuk sebuah memori institusional yang penting, dapat melestarikan gimana sih budaya-budaya organisasi yang telah berjalan di masa lampau sehingga kita para generasi baru atau pegawai-pegawai baru dapat tetap melestarikan terkait dengan budaya-budaya yang ada sehingga memori institusionalnya pun tetap masih dapat terjaga. Selanjutnya adalah efisiensi operasional. Dengan mengelola arsip secara sistematis, organisasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam operasionalnya. Arsip yang tersusun dengan baik dapat memudahkan akses terhadap informasi yang diperlukan, sehingga tidak membuang-buang waktu dengan percuma untuk hanya mencari arsip-arsip dan berdampak kepada produktivitas dari sebuah organisasi yang dapat, meningkat gitu ya, produktivitasnya dapat, terjaga dengan menyelesaikan tugas-tugas yang lain, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah penggolongan arsip. Jadi, penggolongan arsip ini juga sangat penting di dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena ketika kita melakukan penggolongan arsip, kita akan mendapatkan fungsi-fungsi atau manfaat-manfaatnya, seperti adanya penyimpanan yang terorganisir. Tentu dengan penyimpanan yang terorganisir itu kita dapat lebih mudah dalam mencari arsip-arsip yang kita cari dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Yang kedua, efisien akses. Hampir mirip dengan Eee, hampir sama penjelasan yang saya jelaskan selanjutnya, dengan adanya terorganisir ini dapat memberikan efek terkait dengan akses yang efisiensi, efektif, cepat, dan mudah. Lalu adanya manajemen dokumen yang baik dan yang sistematis, adanya keamanan dan perlindungan, kepatuhan hukum, dan peningkatan produktivitas. Sehingga ketika kita menyimpulkan nih secara keseluruhan, penggolongan arsip ini dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, keamanan, kepatuhan dalam menyimpan informasi dan dokumen. Nah, penggolongan arsip itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian atau kesesuaian nih teman-teman. Nah, pada video yang pertama ini saya akan membagi atau menjelaskan penggolongan arsip berdasarkan fungsi. Yang pertama itu adalah berdasarkan arsip dinamis. Arsip dinamis itu adalah arsip yang masih aktif digunakan dalam kegiatan, eee, sehari-hari, dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Adapun arsip dinamis itu dibagi menjadi arsip aktif dan arsip inaktif. Arsip aktif itu secara langsung dan terus-menerus diperlukan dan digunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari dan masih dikelola. Sedangkan arsip inaktif itu adalah arsip yang tidak secara langsung dan tidak digunakan secara terus-menerus, tetapi masih dibutuhkan oleh, organisasi atau perusahaan tersebut. Adapun contoh dari arsip dinamis nih, contohnya surat menyurat yang aktif, seperti surat keluar dan surat masuk di dalam sebuah organisasi, yang masih dapat dijadikan sebagai bahan komunikasi. Selanjutnya itu adalah dokumen proyek. Jadi seperti rencana proyek, laporan kemajuan dan catatan pada proyek-proyek yang masih berlangsung, seperti itu. Selanjutnya catatan keuangan harian, catatan transaksi keuangan, fraktur, dan laporan keuangan yang masih
berada dalam proses pemeriksaan, pengawasan, atau pada kurun waktu yang masih berlaku saat ini. Selanjutnya, arsip yang dinamis itu seperti jadwal dan agenda rapat, seperti arsip-arsip atau jadwal-jadwal yang masih bisa digunakan ke agenda-agenda berikutnya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah arsip statis. Jadi, arsip statis itu adalah arsip yang tidak digunakan secara langsung untuk perencanaan penyelenggaraan saat ini, namun arsip tersebut masih digunakan atau diperlukan sebagai dokumen sejarah dan arsip ini juga masih dikelola oleh unit pengelola organisasi atau perusahaan. Adapun contoh-contoh dari arsip statis yang pertama itu adalah seperti dokumen pendirian organisasi, sebagai akta pendirian organisasi, atau organisasi atau sejarah-sejarah pendirian organisasi. Yang selanjutnya surat keputusan penting seperti SK pegawai. Jadi SK pegawai tersebut, tetap akan digunakan sebagai bukti, namun akan tetap disimpan ketika pegawai-pegawai tersebut membutuhkan bukti SK tersebut. Selanjutnya dokumen proyek yang telah selesai, jadi seperti dokumen lengkap dari proyek yang sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, tapi masih disimpan dengan harapan ketika kita akan membentuk, proyek yang baru, kita bisa berpedoman kepada dokumen-dokumen yang telah selesai, seperti itu. Jadi dengan pengelolaan yang tepat antara arsip dinamis dan statis ini dapat memudahkan kita untuk melakukan administrasi di dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk penggolongan arsip menurut fungsi ini saya letakkan di video kali ini, video yang pertama, dan kita akan bertemu dan penggolongan-penggolongan aksi berikutnya akan saya jelaskan di video-video berikutnya. Terima kasih.